Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah yang berada di rumah masing-masing. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya. Pada malam hari ini kita bertemu melalui audiovisual ini. Sholawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat ini sudah hafal bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah memanggil kita adalah amanu, orang-orang yang beriman, bukan Bani Adam, bukan Anas, tetapi adalah amanu. Kenapa amanu, orang yang beriman itu yang dipanggil oleh Allah? Sebab kalau muslim yang dipanggil, masih ada orang Islam itu yang tidak melaksanakan puasa. Dia Islam tapi tidak melaksanakan puasa. Tapi yang diketuk oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan karena puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Nabi Adam puasa 3 hari dalam 1 bulan. Setelah dia keluar dari sorga, tubuh Nabi Adam hitam. Mengapa dia puasa? Mulai memutih. Puasa yang kedua memutih. Puasa yang ketiga memutih. Itulah yang kita kenal puasa Baida 13, 14, 15. Kemudian juga Nabi-Nabi setelah itu, Nabi Daud suatu hari puasa, suatu hari berbuka. Nabi Nuh dan juga begitu semuanya. Baik agama Yahudi dan Nasrani juga puasa. Kemudian terakhir setelah kita melaksanakan puasa itu, targetnya adalah la'allakum tattaqun. Mendapat derajat yang paling tinggi adalah orang yang bertakwa. Takwa itu dimulai prosesnya, yang pertama orang itu Islam, dia menjadi muslim. Dan kemudian beriman, dia menjadi mukmin. Dan yang ketiga berbuat baik, dia ihsan, menjadi muhsin. Kemudian yang dilakukannya itu ikhlas, menjadi mukhlis dia. Setelah itu barulah dia mendapatkan derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka untuk itu di bulan Ramadan Rasulullah menjelaskan, ya ayuhan nas qad azullukum syahrun azimun mubarakun syahrun ja'alallahu syiyamani harin wa qiyama lailatin wa man taqarraba bi khaslati minal khubazi kana kaman ada faridatun pamasyahu wa man ada faridatan kana sab'ina faridatun pamasyahu. Rawal Muslim. Hai seluruh manusia, Anda akan mendapatkan naungan yang sebesar-besarnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Siapa yang berbuat yang sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan yang wajib. Siapa yang membuatkannya wajib di Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Maka di bulan Ramadan terbuka bagi kita pintu amal, ladang amal untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Maka untuk itu pada puasa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita tarawih di masjid, kemudian tadarus di masjid, kita sekarang dilakukan di rumah masing-masing. Ini sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan hukum Islam. Yang pertama, hifdzun nafas, memelihara jiwa. Karena COVID-19 sudah begitu meruyak di negeri kita ini, salah satunya untuk memutus rantai, jangan berkumpul. Ini sesuai dengan ajaran agama kita. Jangan dibilang tidak sesuai dengan ajaran agama kita itu. Maka Allah katakan, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan
campakkan dirimu kepada kehancuran dan kerusakan. Maka untuk itu baik para ulama kita, baik yang di pusat, di provinsi, kabupaten dan kota, dan kemudian pemimpin kita, baik dari presiden, menteri, gubernur, wali kota sudah membuat suatu ketetapan, ketentuan. Apalagi sekarang Sumatera Barat adalah PSBB. Maka untuk itu kita laksanakan ibadah kita tidak akan kurang nilainya seperti kita melakukan di masjid pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ibadah tarawih. Kata Rasulullah, salat yang lebih afdal itu salat sunat di rumah. Nawir buyutikum bisolah wal qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan salat, dengan baca Quran. Salat apa itu? Adalah salat sunat. Nah, sekarang kita melaksanakan salat sunat tarawih di rumah kita masing-masing. Dan sedangkan yang fardu kita lakukan juga di rumah kita dengan berjamaah. Nah, tentunya ini ketentuan ini kita mematuhi yang telah ditetapkan oleh para ulama kita dan ditetapkan oleh amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan patuh kepada pemimpinmu. Pemimpin kita sudah menetapkan itu. Maka dalam kaidah fikih dikatakan tasarruful imam ala ra'ati al-manutu bil maslahati. Kemudian ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu kemaslahatan yang perlu kita ikuti. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Seperti yang dikatakan Imam Ghazali, puasa orang awam, puasa orang khawas, khawas fil khawas. Nah, biasanya kita siang hari pergi ke mana-mana, ke tempat tugas segala macam. Sekarang bisa kita menahan diri di rumah kita masing-masing. Tentunya dengan kita melaksanakan puasa dengan menahan pemandangan kita, pendengaran kita, kaki kita langkahkan kepada yang sekarang kita berada di rumah kita masing-masing. Dan tentunya memang di bulan Ramadan ini ibadah yang harus kita lakukan yang selain sholat tarawih, selain baca Al-Quran, untuk menghindari dari segala penyakit yang diberikan oleh Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Bagaimana caranya? Di samping mengikuti ketentuan protokol kesehatan, tentu kita sebagai seorang mukmin yang pertama kita banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini yang pertama. Rasulullah saja yang maksum, yang dipelihara masuk surga, tidak kurang dari 100 kali dia minta istighfar. Dan kemudian salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi, Nabi Muhammad itu bersalawat bukan hanya kita, tetapi Allah dan malaikat pun bersalawat kepadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini yang dibaca khatib setiap Jumat. Salawat kita baca. Dan kemudian yang berikut adalah melakukan infak, wakaf dan sedekah. Kita berinfak, kita berakaf, bersedekah, ya kita usahakanlah bagaimana mengirimkan infak ke masjid, kita hantar masing-masing pribadi atau melalui rekening yang telah dibuat oleh masjid, kita salurkan infak kita. Karena keperluan masjid itu sangat perlu, baik pengelolaan pembangunan ataupun juga kegiatan operasional masjid. Infak itu adalah ibadah yang satu-satunya ibadah sunat yang terperinci oleh Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah infak. Kalau kita lihat, sholat tahajud itu mendapatkan tempat yang terpuji. Kemudian kurban, kalau ada orang yang niatnya tidak kesampaian. Dan kemudian umrah. Tetapi yang infak jelas-jelas dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 261 itu. Dari satu biji menjadi 7 cabang, kemudian menjadi 700. Maka infak itu sangat kita perlukan. Maka ditambah pula oleh hadis, infak itu yang pertama memperbanyak rezeki kita. Yang kedua mengobati seluruh penyakit yang kita alami. Yang ketiga memudahkan urusan yang kita hadapi. Yang keempat menolak bala dan bencana. Mudah-mudahan kita COVID-19 ini dengan kita berinfak, berwakaf, bersedekah akan diangkat oleh Allah COVID-19 ini dari negeri kita ini. Dan kemudian didoakan oleh malaikat dan kemudian dipanjangkan umur kita. Maka untuk itu kita melakukan ibadah tarawih, tadarus di rumah kita masing-masing. Tentu kita mengharapkan kualitas puasa kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita di rumah kita masing-masing berkomunikasi hanya dengan keluarga kita.
Tapi kalau di dulu, karena kita pergi pagi-pagi berangkat, bekerja kemana, akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau sekarang terbatas dengan anak, istri, keluarga, tentunya diharapkan kualitas puasa kita akan menjadi kualitas yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu adalah khawas bil khawas. Dan berikut juga kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Mencegah dari yang mungkar itu sangat diperlukan, tetapi ini perlu kita lakukan secara bijak. Karena Allah katakan ud'u ila sabili rabbik wal hikmah wal mau'izah wajadilhum billati ahsan. Mengajak seseorang itu kepada yang baik dan mencegah dari berbuat yang salah itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita cara mengajaknya itu, kalau kita berlaku kasar, berbuat yang sewena-wena, tentu tidak akan diterima oleh orang itu. Makanya Allah katakan, "Fabina rahmatin minallah lintalahum." Kalau kita berlaku kasar kepada seorang, orang itu akan lari. Tetapi kita kalau nak lembut, mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, tentu akan diterima oleh orang. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik lagi kualitasnya dari tahun-tahun sebelumnya. Wabillahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila taumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.